Ketika King King mengangkat tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Ada cincin di setiap jari tangannya. 10 cincin menyala dengan cahaya yang cerah, membuatnya tampak seperti anggota Nouveau Riche. Setelah itu, tongkat kerajaan muncul di tangannya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam muncul dari sana. Cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga menyala secara bersamaan. Meskipun kontrolnya terhadap keterampilan jiwanya tidak begitu rapi seperti Xiao Xiao, dia masih bisa dianggap cukup mahir. 3 garis lampu yang terhubung mendarat di Qin Yueyue. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan lampu hijau, dan seluruh auranya segera berubah. Di sisi lain Qin Yueyue, Chen Jun mewujudkan perisai berat di tangannya. Bagian atas perisai itu berbentuk persegi panjang, sedangkan bagian bawahnya berbentuk irisan segitiga. Tingginya hampir 2 meter, sebuah perisai menara klasik. Dia tampak menakutkan saat dia mengangkat perisainya. Jiwa bela diri Chen Ju tidak diketahui, tetapi tampaknya meningkatkan kekuatan dan kekuatan jiwanya. Perisainya tertanam dengan 4 permata besar, yang bisa dikatakan oleh para insinyur jiwa membentuk susunan formasi perisainya. Serang, pertahanan, dan peningkatan. Kombinasi ketiganya dari Sekte Cleariade agak kuat. Selanjutnya, mereka membela anggota tim lainnya saat mereka muncul. Sekte Tang bergerak kurang cepat. Tidak ada yang melepaskan kemampuan yang kuat. Su Sanxi berjalan di depan dengan perisai penyusuan Wu di depannya. Saat dia melihat perisai Chen Jun, dia bahkan berkata, "Ayo, aku akhirnya bertemu orang yang sama." Kedua belah pihak sekarang terpisah kurang dari 30 meter. Di sisi Cleariade Sekte, Qin Yueyue mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Namun, formasi Tang Sekte pecah sebelum dia berhasil memotong pedangnya. 3 pergi ke kiri, sementara 4 bergerak ke kanan, menciptakan celah dalam formasi mereka. Qin Yueyue menghentikan pedangnya tiba-tiba dan meludahkan darah dengan sangat tidak nyaman. Celah yang diciptakan lawannya seharusnya berada di tempat pedangnya mendarat. Tepat saat dia berhenti, Wang Donger menggunakan kursi roda Huo Yuhao untuk mendorong dirinya ke udara. Di udara, sepasang sayap kupu-kupu Dewi Cahaya membuka, dan cahaya Dewi Kupu-Kupu melesat ke arah Sekte Cleariade seperti hujan meteor yang bersinar. Tidak hanya itu, tetapi serangkaian suara mendesing juga beresonansi. Coretan dan coretan cahaya putih terbang ke udara di bawah penutup cahaya Dewi Kupu-Kupu, dan menelan lawan mereka. The Origin of Destruction, Heikaitu, akhirnya menyerang. Terlepas dari Heikaitu, sisa 7 monster Shrek paling mahir dalam pertempuran jarak menengah atau jarak dekat. Bahkan Huo Yuhao tidak terkecuali. Meskipun dia juga seorang insinyur jiwa, dia tidak berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Heikaitu selalu meneliti alat-alat jiwa yang tidak bergerak, dan dia telah belajar bagaimana cara secara akurat menyerang targetnya dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan alat jiwa stasioner di turnamen ini, dia masih sangat bagus dalam hal serangan tipe jarak jauh dan luas. Sementara gerakan Tang Sekte ke kiri dan kanan mereka muncul sangat tiba-tiba, justru gerakan-gerakan inilah yang segera mengacaukan ritme Cleariade Sekte. Ketika serangan daerah Heikaitu mendarat, Qin Yueyue masih belum menebas dengan pedangnya. Selanjutnya, alat jiwa Heikaitu dan cahaya kupu-kupu Dewi Wang Donger dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Tingkat presisi turun hingga milimeter. Huo Yuhao bahkan memantau pembentukan lawan mereka. Heikaitu tidak menggunakan alat jiwa yang kuat, hanya meriam penyengat kelas 4. Meriam jiwa semacam itu tidak mampu menciptakan ledakan yang menutupi area yang sangat luas, tetapi kekuatan penetrasi serangan dari meriam jiwa seperti itu sangat tinggi. Mereka bahkan berpotensi meninju seseorang hingga menembus dan memukul orang di belakang mereka. Cara terbaik untuk menghadapi meriam jiwa semacam itu adalah dengan menghindarinya. Selama mereka dihindari, mereka tidak mungkin menyebabkan banyak kerusakan. Heikaitu menembakkan 16 meriam ini. Setidaknya satu dari mereka menjadi sasaran pada setiap murid Cleariade Sek, dan bahkan diarahkan ke kepala mereka. Kontak mereka dihitung dengan tepat menggunakan deteksi spiritual Huo Yuhao, dan tidak ada kesalahan yang akan terjadi. 10 meriam sisanya ditujukan pada satu orang, yang bukan pemimpin tim atau Suebing. Mereka ditujukan pada yang terlemah,
tetapi tercepat, Yu Chen. Dewi kupu-kupu Wang Donger tampaknya menelan area yang sangat luas, tetapi hanya memiliki dua target utama, Sue Bing dan Cain. Cahaya kupu-kupu Dewi mengepung mereka berdua hanya dengan satu alasan, untuk mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak dapat membantu Anda Chen. Adapun tiga di depan, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Sekte Tang, meskipun mereka kombinasi yang baik. Semuanya terdengar seperti butuh waktu lama untuk diselesaikan, tetapi pada kenyataannya, ini semua dilakukan dengan sangat cepat. Sebuah ledakan luar biasa mengguncang arena. Dewi kupu-kupu Wang Donger sangat kuat. Dia adalah seorang kaisar jiwa, tetapi serangannya tidak dianggap sangat kuat karena dia melepaskannya ke area yang terlalu besar. Namun, mereka masih harus memblokir serangannya meskipun itu bukan yang terbaik. Sebaliknya, kemampuan penetrasi meriam Stinger jauh lebih kuat. Dari 6 murid Cleariade Sekte, Chen Jun, yang memiliki perisai, adalah yang pertama untuk bergerak. Dia mengangkat perisainya ke udara dan menutupi dirinya, Qin Yue, dan King King. Saat ledakan yang luar biasa terdengar, mereka bertiga berhenti di jalur mereka, tetapi tidak terluka oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu atau meriam penyihir. Lampu intens yang dilepaskan oleh perisainya memblokir semua serangan. Sue Bing terus menunjukkan sisi kuatnya. Saat dia bergerak, aura yang mendominasi terlepas dari tubuhnya. Hembusan gas yang kuat naik ke udara dan menghancurkan peluru meriam yang terbang ke arahnya. Setelah itu, ia juga membantu kain menghalangi cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dia juga dengan cepat mengungkapkan jiwa bela dirinya, saat dia melompat dan melompati tiga di depannya, meledak langsung ke arah tim Tang Sek. Kain mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan 5 paku panjang berwarna keemasan memanjang. Dia menggunakan kukunya untuk menggaruk kulit penyengat, yang tampaknya dikeringkan saat menyentuh kukunya, dan gagal meledak, langsung berubah menjadi potongan logam bekas. Adapun cahaya Dewi Kupu-Kupu, kain menggunakan kukunya untuk menghancurkannya juga. Namun, Yu Chen tidak seberuntung itu. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, perannya adalah untuk tetap berada di samping dan memberikan serangan bagi lawan-lawannya ketika ada kesempatan. Itu adalah cara terbaik dia bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang terbesar. Akibatnya, dia terjebak di belakang saat rekan setimnya maju. Dia ingin mengambil rute samping dan diam-diam menyerang salah satu anggota Tang Sek. Dia tidak memiliki target tetap, tetapi siap untuk menyerang siapapun yang paling terekspos. Namun, 11 cangkang penyengat menabrak lurus ke arahnya di bawah naungan cahaya Dewi Kupu-Kupu sebelum dia bahkan sempat bergerak. Meriam-meriam ini secara akurat memperhitungkan lintasannya, serta bagaimana ia mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia merasa seolah-olah dia berlari langsung ke mereka. Dia tidak sekuat kain, dan bahkan dikalahkan oleh Wang Donger di chapter pertama. Setelah beristirahat, ia memulihkan sekitar 50 hingga 60% dari kekuatannya. Namun, dia terkejut oleh 11 meriam ini. Karena refleks murni, ia menggunakan beberapa keterampilan jiwa dan berhasil mengatasinya. Namun, perasaan mengerikan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, Yu Chen ngeri melihat bola logam dengan diameter sekitar setengah meter di udara. Bola logam ini menghadapnya seperti mata besar, cahaya merah yang intens bergelombang di permukaannya. Saat dia mengangkat kepalanya, seberkas cahaya merah sudah melesat lurus ke arahnya. Pada saat yang sama, 4 cincin emas yang familiar muncul di sekitarnya. 4 sinar cahaya keemasan juga naik dan langsung menguncinya di tempatnya, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sosok besar muncul di udara. Sebuah penghalang putih menghalangi kepala Yu Chen, dan ledakan keras terdengar beberapa kali sebelum berhenti. Anda Chen sangat pucat saat dia berdiri diam. Cleariade Sekte, Yu Chen, tersingkir. Sosok besar itu tidak diragukan lagi adalah Zheng Zan. Ketika rentetan lampu merah jatuh, dia sudah tahu bahwa Yu Chen tidak berdaya. Selain itu, Yu Chen sudah menggunakan Invincible Barrier-nya. Bahkan jika dia belum menggunakannya, dia bahkan mungkin tidak dapat memblokir serangan ini bahkan jika dia mencoba menggunakannya. Dia menghadapi alat jiwa kelas 7 yang kuat yang disebut Eye of Fear. Eye of Fear adalah alat jiwa tipe kontrol jarak jauh yang aneh.
Itu hanya bisa berlaku setelah ditembakkan ke udara. Seberapa tinggi Eye of Fear dipecat tergantung pada tingkat Eye of Fear. Alat jiwa semacam itu bisa jadi kelas 7, 8, atau 9. Namun, perbedaan kekuatan antara masing-masing kelas cukup besar. Mata ketakutan kelas 7 dapat ditembakkan hingga ketinggian 100 meter. Dari sana, ia bisa menyerang hingga jarak 300 meter. Setiap 10 detik, ia bisa menembakkan sinar teror. Sinar teror dapat membedah, menghancurkan, menembus, menghilangkan, membakar, dan menimbulkan korosi, di antara efek-efek lainnya. Berapa lama itu bisa bertahan tergantung pada kemampuan pengisian formasi pengumpulan energi. Eye of Fear kelas 8 dapat ditembakkan hingga 300 meter, dan tetap di udara. Itu bisa menyerang pada jarak hingga 1000 meter, dan bisa ditembakkan setiap 15 hingga 20 detik. Itu 3 kali lebih kuat dari mata ketakutan kelas 7. Selain itu bisa meledak. Ketika meledak, segala sesuatu dalam radius 250 meter darinya akan mati. Sedangkan untuk mata ketakutan kelas 9, seseorang dikabarkan hanya ada di gudang senjata rahasia Kekaisaran Sun Moon. Tidak ada yang tahu seberapa kuat itu, karena tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Menciptakan mata ketakutan kelas 7 sudah sangat rumit, sesulit menciptakan 3 alat jiwa kelas 7 biasa. Sementara kemampuan ofensif dari Eye of Fear cukup kuat, ia memiliki kelemahan besar karena tidak dapat mengunci targetnya. Itu tergantung pada tujuan orang yang menggunakannya. Jika targetnya bergerak, itu akan sia-sia. Sangat penting untuk memprediksi pergerakan lawan seseorang untuk menggunakan alat jiwa ini dengan baik. Sebaliknya, tidak mudah untuk memprediksi pergerakan lawan yang harus ditangani menggunakan Eye of Fear. Seiring dengan fakta bahwa sangat mahal dan rumit untuk membuat Eye of Fear, sebagian besar insinyur jiwa kelas 7 tidak mau membuatnya. Kelemahan utama lainnya dari Eye of Fear adalah bahwa itu mudah rusak. Itu akan pecah selama itu tepat mengenai 1 kali saja, dan kekuatan yang dibutuhkan tidak tinggi. Lebih jauh lagi, Eye of Fear tidak bisa bergerak begitu ia naik ke udara. Itu mendapat julukan setelah itu dibuat. Itu disebut iga ayam yang mengerikan. Namun, iga ayam yang menakutkan ini berhasil menendang Yu Chen keluar dari chapter tim. Kalau tidak, dia akan hancur oleh sinar terornya. Serangan ini bersama, dengan 4 arai heksagram Wang Donger, sudah cukup untuk mengalahkan Yu Chen. Ini adalah kerja tim dari tim Tang Sekte. Setelah menembakkan mata ketakutannya ke udara, Heikaitu menyeringai. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengenakan helm luar kedua untuk saat ini, dan sebuah tombol kontrol di tangannya. Tombol memungkinkannya untuk memposisikan Eye of Fear. Adapun untuk membidik Yu Chen, itu adalah sesuatu yang dia tidak perlu khawatirkan. Dengan pendeteksian spiritual Huo Yuhao membantunya, kekuatan Origin of Destruction pasti akan ditingkatkan hingga batasnya oleh mata Asura. Ledakan. Anaconda besar jatuh dari udara dan menabrak salah satu sisi dinding. Su Sanshi menerjang maju untuk memblokir sebelum menggeser tubuhnya kembali 1 meter. Dia berhasil membelokkan Sue Bing pada saat itu, dan mencegahnya dari mengganggu formasi mereka. Xiao Xiao juga bertindak pada titik ini. Trilife Soul Cruise Cauldron hitamnya langsung tumbuh ukurannya hingga mencapai diameter 3 meter. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke kepala tubuh sejati Anaconda. Wang Donger baru saja menyelesaikan 4 arai heksagram dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Jiang Nanan tidak bergerak, dan tetap berada di sisi Su Sanshi. Nana bergerak di belakang Su Sanshi. 3 depan Cleariade Sekte juga menyesuaikan posisi mereka. Qin Yoyue mengangkat pedangnya tinggi di bawah peningkatan King King, dan cahaya pisau yang kuat melesat, lebih dari 30 kaki panjangnya. Baju besi di tubuhnya juga seperti matahari hijau yang terbakar. Auranya melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Akumulasi. Dia memilih untuk mengumpulkan kekuatannya sekarang. Sementara dia hanya memiliki 5 dering, kekuatan serangannya akan sangat mengerikan setelah itu jika diberi waktu untuk menyalakannya. Tapi Tang Sekte tampaknya tidak terpengaruh oleh ini. Garis cahaya pedang biru tua muncul seperti sambaran petir dan menabrak tubuh sejati Anaconda. Anaconda menjerit menyedihkan,
dan luka yang dalam muncul di sana. Cahaya melesat ke segala arah karena ini. Saat Suebing mengaktifkan Martial Soul True Body-nya, secara alami tidak memiliki darah. Namun, itu bergelombang dengan gelombang kekuatan jiwa. Cahaya pedang yang menghantamnya membawa kekuatan Ultimate Ace. Suebing ditekan. Wanita salju yang imut itu melayang ke udara. Ketika dia melihat Anaconda True Body, dia tampak sangat mencemooh. The Snow Empress, 3 teknik utama, Chill yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Sekte Tang tidak diragukan lagi, bahkan lebih menakutkan ketika mereka bertarung sebagai satu tim. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka dengan mudah menekan lawan mereka. Tanda hubung. Zheng Zan menghela nafas saat dia melihat semuanya. Sekte Tang terlalu kuat. Sepertinya tim Sun Moon benar untuk menyerah di chapter tim. 5 lawan 7. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Sekte Tang, mengingat seberapa kuat dan terkoordinasi mereka. Tanda hubung. Pada titik ini, Sekte Cleariade berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka belum memberikan semua yang mereka miliki, tetapi mereka sudah turun satu anggota. Sisanya juga ditindas. Formasi awal mereka, yang cukup kuat, memiliki nilai kecil pada titik ini. Ini membuat mereka seperti ayam tanpa kepala. Kain akhirnya bertindak. Ketika anggota timnya semua dalam situasi bencana, dia meledak seperti bayangan. Dia sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Yu Chen. Ketika mereka melihat sosoknya berkedip, dia sudah di udara di atas tim Tang Sek. Saat dia mengangkat tangannya, 10 garis cahaya gelap keemasan melesat ke arah Putri Salju. Bukan hanya itu, tapi dia juga menjerit nyaring. Ah! Semua orang di Sekte Tang tersentak sebagai satu, dan sedikit tertunda ketika mereka mencoba untuk melepaskan kemampuan mereka. Cepat! Bahkan Huo Yuhao tidak menyangka kain menjadi begitu ganas. Namun, Putri Salju tidak takut. Dia tidak di bawah kendali Huo Yuhao. Dia memiliki kecerdasannya sendiri, dan kemampuan bertarung Ratu Salju. Terhadap sinar keemasan gelap, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia melayang ke samping seperti seberkas cahaya biru sebelum menyapu melewati mereka. Pada saat yang sama, dia pindah untuk meletakkan telapak tangannya yang kecil di dada kain. The Snow Empress, 3 teknik utama, Empress Palm, Snowless Glacier. Dia segera menggunakan gerakan pembunuhnya. Raungan itu mungkin efektif pada anggota Tang Sekte. Namun, bagaimana itu bisa berdampak pada Putri Salju? Kain tidak terus melawan Putri Salju. Karena serangannya tidak berpengaruh, dia dengan cepat menggeser posisi, terlalu cepat untuk ditangkap. Kali ini, dia muncul di atas Huo Yuhao dan Wang Donger. Dia mencakar kepala mereka. Sebagai pemimpin tim dari Cleariade Sekte, Kain tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang memimpin seluruh tim, meskipun ia sepertinya adalah mata rantai yang lemah dengan berada di kursi roda. Jika dia dipindahkan, koordinasi Tang Sekte akan kacau. Apapun krisis yang bisa dilihat Zheng Zan, Kain juga bisa melihat. Untuk memenangkan putaran tim ini, dia harus menyingkirkan otak di belakang Tang Sek. Dang, dang. 2 suara garing bergema. Kain tertegun. Baik Huo Yuhao maupun Wang Donger tidak memblokir serangannya. Sebaliknya, itu adalah perisai besar. Gaya bertarung Kain adalah untuk segera mengubah posisinya setelah dia menyerang. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah setelah dia terpojok oleh Sekte Tang. Dia tidak ragu sama sekali, sosoknya berkedip saat dia kembali ke udara. Kali ini, dia membuka sepasang sayap emas gelap di belakang punggungnya, mendorong dirinya ke arah Eye of Fear di atasnya. Pada titik ini, Eye of Fear hanya diisi selama 3 detik. Dia telah memilih waktu yang tepat. Jika dia tidak segera menghancurkannya, itu bisa menjadi ancaman bagi seluruh timnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang menghentikannya. Tidak ada yang mencoba. Setelah Susanshi memblokir serangan Kain, dia bergerak kembali di depan seluruh tim lagi. Perisainya masih di depannya, dan dia menyaksikan Qin Yuyue, yang hampir selesai dengan akumulasi kekuatannya. Pada titik ini, dia sudah menargetkannya. Susanshi harus diatasi terlebih dahulu,
Tidak peduli apakah itu karena dia adalah seorang kaisar jiwa berantai 6 atau karena dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan. Dalam bentrokan mereka sebelumnya, baik Suebing maupun Kain tidak berhasil membuat kemajuan karena dia. Senyum aneh muncul di wajah Susanshi. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia melihat senyum itu, dan juga mulai bertindak. Dia bergerak dengan cepat, dan melompat maju secara diagonal. Targetnya adalah tubuh sejati Suebing Anaconda. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya ilahi. Wanita salju kembali ke sisinya lagi, tetapi dia berhenti di belakang punggung Susanshi. Dia mengangkat tangannya yang kecil dan halus. Wang Donger tahu bahwa cincin dan cincin cahaya biru es terbentuk di tengah tangan kanan putri salju dengan kecepatan tinggi. Apakah dia mengumpulkan kekuatan Gletser tanpa saljunya? Apa yang dia lakukan? Gletser tanpa salju hanya akan memiliki efek yang cukup jika menyerang musuh secara langsung. Namun, Wang Donger hanya sedikit ragu. Dia juga melayang di udara di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Coretan dan coretan susunan heksagram naik ke udara ketika kedua belah pihak saling bertarung. Target mereka adalah Anaconda True Body. Suebing sangat disayangkan. Dia sudah pernah dipukul oleh Cil tak tertandingi karena dia ceroboh. Saat ini, dia hanya bisa mencoba mempertahankan tubuh sejati anakondanya. Rasa sakit yang intens dan es tertinggi sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Sementara tubuh sejati jiwa marsial kuat, itu bukan tubuh sejati jiwa marsial benar karena kemampuannya berkurang. Dia juga tidak berani menghadapi arai heksagram Wang Donger secara langsung. Dia juga takut untuk bergegas ke depan. Krilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron, berkoordinasi dengan heksagram arais Wang Donger untuk menekannya, mencegahnya untuk maju lebih jauh. Pada titik ini, Kain sudah di depan Eye of Fear. Dia mengulurkan tangan dengan cakarnya, akan menghancurkannya. Namun, perasaan aneh tiba-tiba menelan tubuhnya. Kain hanya merasakan ruang di sekelilingnya mendistorsi dengan marah. Cakarnya tidak menemukan apapun. Setelah itu, dia menyadari rentetan lampu hijau yang akrab namun menakutkan itu jatuh dari langit. Kepalanya adalah targetnya. Bagaimana ini mungkin? Kain heran. Namun, dia tidak punya pilihan selain melawan serangan itu. Dia mencakar di udara, menciptakan proyeksi cahaya keemasan gelap. Sayapnya juga terbuka ke rentang maksimum di belakangnya. Namun, tangan yang dingin menekan punggungnya tepat saat dia akan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk menahan serangan ini. Tak satu pun dari timnya mengharapkan perubahan besar terjadi. Mereka masih akan memiliki kesempatan jika Kain berhasil menghancurkan Eye of Fear. Namun, posisi Kain dan Susanshi tiba-tiba berubah pada saat yang tepat. Pada titik ini, Qin Yuyue menyelesaikan akumulasi dan menebasnya dengan pedangnya. Targetnya sekarang Kain, yang sesaat hilang setelah dia beralih posisi dengan Susanshi. Tangan dingin itu berisi Gletser tanpa salju. Kain tahu dia dalam kesulitan besar. Segalanya terjadi terlalu cepat. Pemindahan dunia bawah yang misterius memiliki efek yang sama dengan teleportasi instan. Zheng Zan pikir dia melihat sesuatu saat segalanya berubah. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Semua orang dari Sekte Tang tahu bahwa mereka telah menang. Saat serangan ini dilepaskan, Huo Yuhao juga menyelesaikan serangan lainnya. Cahaya keunguan emas menyala di matanya sebelum Suebing menjerit dengan sedih dari jauh. Dia sudah melemah, tetapi tubuh sejati jiwa martialnya segera diusir di bawah serangan sok spiritual Huo Yuhao. The Three Life Soul Cruise Cauldron segera dibagi menjadi 3 kuali terpisah sebelum gempa cauldron dilepaskan padanya. Suebing terkunci di tempatnya. Pada titik ini, Jiang Nanan sudah ada di depannya, dan dia menendang dadanya. Dia segera diatasi ketika Jiang Nanan dekat dengannya. Bahkan Huo Yuhao percaya bahwa mereka telah memenangkan chapter ini. Selanjutnya, Kain pasti akan terbunuh di bawah serangan gabungan dari Qin Yuyue dan Putri Salju. Gletser tanpa salju dapat membunuh sage jiwa, diberi cukup waktu untuk menumpuk. Kain hanya seorang kaisar jiwa 6 cincin. Kombinasi pemindahan dunia bawah yang misterius dan Putri Salju terlalu kuat. Namun, sesuatu berubah pada saat ini.
Tubuh Kain retak saat dia dipukul oleh telapak tangan Putri Salju, sebelum ditabrak lampu pedang. Dia langsung membelah menjadi 3 bagian, yang terbang ke 3 arah yang berbeda. 3 sosok ini berubah menjadi 3 kelelawar emas gelap di udara. Salah satu kelelawar berubah menjadi biru tua setelah terbang kurang dari 3 meter. Setelah itu, pecah. 2 kelelawar lainnya dengan cepat terbang ke 2 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka menuju Huo Yuhao, sementara yang lain terbang menuju Sue Bing, yang ditahan oleh Jiang Nanan. Apa ini? Huo Yuhao juga kaget. Kelelawar yang terbang ke arahnya memiliki lebar sayap 3 meter. Ada cincin melingkar emas gelap di lehernya, dan memekik saat mendekati Huo Yuhao. Pekikan ini menyebabkan Huo Yuhao memasuki trans sesaat. Setelah ini, bagian belakang kelelawar bersinar dengan seberkas cahaya berdarah. Sebuah proyeksi yang tampak persis seperti kelelawar lain muncul dan jatuh ke dada Huo Yuhao. Skill ini 60 hingga 70% mirip dengan wayang manusia Blood Shadow yang Adler gunakan untuk melawan Wang Donger. Meskipun Huo Yuhao sedang kesurupan sesaat, reaksinya masih sangat cepat. Sebuah perisai cahaya besar, setengah transparan menghalangi tubuhnya. Mata kelelawar yang berwarna merah darah tampak dipenuhi dengan jijik. Bukankah Wang Donger memberitahu Huo Yuhao bahwa wayang manusia Blood Shadow tidak dapat mengabaikan segala bentuk pertahanan? Namun, tubuh kelelawar berubah kaku di detik berikutnya. Proyeksi merah berdarah bertabrakan dengan perisai. Itu tidak berhasil menembus, dan bahkan terhuyung-huyung setelah menghantam perisai. Cahaya putih susu muncul di perisai, dan tampak membentuk wajah tersenyum. Setelah ini, salinan yang tepat dari proyeksi kelelawar berwarna darah dibelokkan langsung ke arah kelelawar emas gelap. Kelelawar emas gelap berteriak kesakitan sebelum membuat proyeksi cahaya keemasan di belakangnya. Proyeksi ini berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang melonjak ke arah perisai. Untuk kedua belah pihak, lawan mereka menggunakan kemampuan yang sangat aneh. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pihak lain untuk memiliki kemampuan seperti itu. Kain lolos dari kematian, tetapi dia merasa tidak enak setelah diserang berulang kali. Wang Donger dan Putri Salju masih di samping Huo Yuhao. Kelelawar emas gelap terhenti beberapa saat setelah terluka oleh perisai. Penundaan sesaat ini menawarkan waktu bagi Butterfly Goddess Wang Donger untuk memotong menuju kelelawar. Sebuah bola cahaya besar langsung berubah menjadi 108 bilah yang mengelilingi kelelawar. Adegan aneh lain muncul lagi. Kelelawar emas gelap pecah lagi dan berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri ke arah yang berbeda, berhasil melarikan diri dari serangan yang sangat terkonsentrasi dari Butterfly Goddess Namun, tidak semua dari mereka berhasil melarikan diri, karena beberapa kelelawar kecil masih terbunuh. Di sisi lain, kelelawar emas gelap lainnya berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Blood Shadow Human Puppet mengubah targetnya menjadi Jiang Nanan, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Xiao Xiao secara langsung menggunakan salah satu kuali untuk menutupi Jiang Nanan, yang menghalangi serangan boneka itu. Namun, dengan melakukan hal itu Kain juga berhasil meringankan krisis Sue Bing. Semua perubahan ini terjadi sangat cepat. Qin Yuyue hanya berhasil menarik kembali pedangnya setelah Sue Bing sudah diselamatkan. Namun, seberkas cahaya merah yang memancarkan aura mengerikan turun dari langit pada saat ini. Kali ini, targetnya adalah Qin Yuyue. Tidak peduli seberapa mampu Kain, dia tidak bisa menyelamatkan Qin Yuyue setelah dia berulang kali diserang dan dipaksa untuk menyelamatkan Sue Bing. Zheng Zan bereaksi lagi dan memblokir serangan untuk Qin Yuyue. Pada saat yang sama, dia mengumumkan penghapusannya. 2 dari 6 anggota asli dari Sekte Cleariade dieliminasi. Sekarang giliran Eye of Fear untuk menunjukkan kekuatannya lagi, dan setelah menembak, ia mulai mengumpulkan kekuatannya lagi. Heikaitu juga melepaskan serangannya. Sinar jiwa dan peluru meriam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Sue Bing dan Kain. Di sisi lain, Susanshi mendarat tepat di antara King King dan Chen Jun. Ini akan menjadi bentrokan antara perisai. Ledakan. Perisai mereka bertabrakan dengan dampak yang mengejutkan keras. Sementara perisai Chen Jun jauh lebih besar dari perisai Susanshi, dia jauh lebih rendah dalam hal kekuatan.
Setelah tabrakan, dia mundur beberapa langkah, sangat limbung. King King waspada, dan dengan cepat mundur. Lampu yang dilepaskan dari tongkatnya sekarang diarahkan ke Chen Jun. Su Sanshi mendengus, dan perisainya bersinar dengan lapisan cahaya hitam. Seluruh tubuhnya juga berwarna hitam karena cincin jiwa ketiganya bersinar terang. Biarkan aku berurusan dengan mereka berdua. Dengan kemampuannya sebagai kaisar jiwa, akan sangat memalukan jika dia tidak bisa berurusan dengan dua raja jiwa. Dia pernah dianggap, bersama dengan Bei Bei, sebagai salah satu Gemini dari Shrek Academy generasi baru. Huo Yuhao tidak buru-buru menyerang. Dia mengeksploitasi serangan area luas Hekaitu, dan mereka semua berkumpul bersama dalam formasi mereka sekali lagi. Wang Donger menggantikan Su Sanshi, sementara Xiao Xiao dan Jiang Nanan ada di sisinya. Hekaitu dan Huo Yuhao sekarang di belakangnya. Terakhir, Nana ada di belakang Huo Yuhao sekarang saat dia mendorong kursi rodanya menggantikan Wang Donger. Dari awal sampai sekarang, Nana tidak bergerak sedikit pun. Faktanya, Nana sedikit asing dalam hal kemampuan dan koordinasinya dengan 7 monster Shrek. Misi Huo Yuhao untuknya adalah melindungi semua orang. Jika lawan mereka merayap di sisi belakang, tugasnya adalah memperlambat mereka. Jiwa bela diri apa itu? Nana bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin apa jiwa bela diri Kain. Namun, hasil putaran tim ini sudah diputuskan. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka belum sepenuhnya mencapai tujuan mereka. Tim Cleariade Sekte jelas lebih kuat dari yang mereka harapkan. Donger. Huo Yuhao memanggil dengan lembut. Ya, Wang Donger mengangguk dengan lembut sebagai jawaban. Pikiran mereka terhubung, dan dia mengerti apa yang diinginkannya bahkan ketika dia berbicara. Sinar intens dari cahaya keemasan naik dari tubuh Wang Donger. Tubuh atasnya menekuk ke belakang. Pinggangnya menopangnya saat ia membentuk-bentuk busur dengan tubuhnya. Dia meraih bahu Huo Yuhao dengan tangannya dan melakukan handstand di tubuhnya. Sisa Sekte Tang dengan cepat dipisahkan ke samping. Udara tampak membeku pada saat ini. Garis-garis cahaya menyilaukan yang tak terhitung mulai memuntahkan dari Huo Yuhao dan Wang Donger. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini juga. Sayap biru keemasan Radiant Butterfly Goddess berkembang dengan cepat. Hampir seketika, ukuran mereka berlipat ganda. Awalnya, dia hanya memiliki sayap depan dan belakang, tetapi saat ini, ada sepasang sayap hijau jade tambahan di tengah. Mereka halus, berkilau, dan mempesona. Aura kehidupan yang kuat datang dari sepasang sayap tambahan ini, seolah-olah mereka mengatakan bahwa makna hidup yang sesungguhnya adalah cahaya dan air. Aura kehidupan mereka melengkapi aura cahayanya. Saat sayap yang menyilaukan terbuka, lampu biru, emas, dan hijau tampak bersinar dengan warna lain yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ada banyak manik-manik air lembut menggulung di sayap. Mereka membiaskan semua cahaya yang bersinar dari mereka. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, dan lapisan es dirilis juga, mulai dari bagian bawah kakinya. Mereka membuat sosok langsingnya tampil lebih anggun. Ketika embun beku menyebar, segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi dunia es dan salju. Saat aura dingin menyebar, tubuh menyatu Huo Yuhao dan Wang Donger juga mulai berubah secara mengejutkan. Huo Yuhao menghilang, dan sosok ramping diam-diam muncul di tengah cahaya 3 warna. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya telah matang, lebih dari 180 cm. Sosok rampingnya sangat menawan. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru yang mengalir hingga ke kakinya. Matanya berwarna emas cerah, dan sosoknya sangat sempurna. Penampilannya yang menggairahkan membuat semua wanita hadir pucat dibandingkan. Setiap garis cahaya dan setiap lekukan pada tubuhnya saling melengkapi. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka ketika pertama kali melihatnya. Namun, perhatian semua orang ditangkap olehnya begitu dia muncul.